Shalom. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, sebab Alkitab berkata Allah adalah kasih. Itu ada di surat Yohanes. God is love. He makes all things beautiful in its time. Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Dan oleh karena itu kita bisa berkata bahwa God is good all the time. Tuhan selalu baik setiap saat. Ada lagu lama yang ini sudah lama sekali ya. Mungkin sebagian dari kita mungkin belum lahir, tapi lagu ini udah ada ya. Tapi kata-katanya bagus sekali dan ini mengajarkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Lagu ini sederhana kata-katanya, tapi ini punya arti yang sangat dalam. Kalau kita semakin bertumbuh kenal Tuhan, maka kita akan semakin menyadari bahwa kita ini semakin bergantung kepada Dia, ya. Kalau kita baca kehidupan Yesus saja ya, waktu Dia ada di muka bumi, Dia berkata bahwa sesungguhnya anak tidak bisa melakukan sesuatu kalau ia tidak melihat Bapa melakukannya. Nah itu
perkataan Yesus ya, waktu dia di muka bumi, dia datang, dia melayani, dia berkata bahwa dia nggak bisa berbuat apa-apa kalau Bapa tidak menuntun dia lewat Roh Kudus. Itu sebabnya kalau kita baca di Alkitab ya, di banyak bagian itu diceritakan bagaimana dia menyendiri, bagaimana dia berdoa. Dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia pergi keluar ke tempat yang sunyi, lalu ia berdoa di sana. Begitu selesai berdoa, murid-muridnya datang. Murid-muridnya bilang, "Guru, orang banyak mencari engkau." Tapi Yesus karena dia sudah melalui waktu bersama Bapaknya, dia sudah berdoa, dia tidak ditarik oleh keadaan. Kalau kita baca di Alkitab, dia malah berkata kepada murid-muridnya, "Ayo kita pergi ke tempat lain, sebab aku diutus bukan hanya untuk di satu tempat." Ya. Bagaimana dia bisa bersikap seperti itu? Karena pagi-pagi benar, dia berdoa, dia membangun hubungan dengan Bapaknya, dan itu menyebabkan dia tahu apa yang mesti dia lakukan. Dan yang dia lakukan itu ketika dia di muka bumi, jangan lupa ya, dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Dikatakan dia bahwa hidup sama seperti kita, dia dicobai dalam segala hal. Dia bisa jatuh ya, tapi dia memilih untuk taat sehingga dia tidak pernah jatuh. Ya. Kita kalau kita baca, kita pelajari ya seperti Adam ya, ada kebebasan ya. Ada free will. Dan kita melihat itu ketika Yesus di taman di Getsemane, dia berdoa, dia bilang, "Sekiranya mungkin lalukanlah cawan ini daripadaku, tapi jangan kehendakku, biarlah kehendakmu yang jadi." Jadi di situ juga ada free will ya, tapi dia beri contoh bagaimana dia menundukkan dirinya pada kehendak Bapaknya. Dan kalau kita lihat di bagian lain ya, dia habis memberi makan banyak orang, 5.000 orang laki-laki plus wanita plus anak-anak. Habis itu dia suruh murid-muridnya naik perahu lebih dulu, dan dia naik ke gunung dan dia berdoa seorang diri ya. Kenapa seperti itu? Karena dia mencari tuntunan lagi dari Bapaknya. Biasanya kalau dalam pelayanan ya, apalagi dia baru banyak buat mujizat, orang makin banyak datang dan orang mau tarik dia supaya melakukan apa yang mereka inginkan, yang secara umum, secara kasat mata itu adalah perkara yang baik. Melayani orang, mendoakan orang sakit, menyembuhkan orang sakit ya. Dan kan kalau kita baca begitu dia buat banyak mujizat, banyak orang datang. Terus ada di beberapa kejadian ada orang kusta misalnya datang ya, bilang, "Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Aku mau, jadilah engkau tahir." Ada lagi yang orang buta yang seperti itu. Dan ketika Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan bilang, "Jangan kasih tahu kepada banyak orang." Tapi orang ini nggak tahan ya. Dia cerita ke banyak orang sehingga dikatakan bahwa Yesus tidak bisa lagi terang-terangan di hadapan banyak orang karena orang mau tarik dia. Apa bahayanya? Bahayanya adalah dia bisa terjebak dalam suatu situasi di mana yang dia lakukan itu bukan lagi kehendak Bapa, tapi karena dorongan atau karena tarikan dari orang lain. Dan itu yang membuat Saul sebenarnya ditolak ya. Ketika dia melihat rakyat sudah berserak-serak meninggalkan dia, kelihatannya Saul ini tidak tegas, tidak mengambil sikap. Dia nunggu Samuel sekian lama, sudah 7 hari Samuel belum datang juga. Dan rakyat sudah mulai gak percaya sama Saul, soalnya mempertanyakan. Sudah seperti itu, lalu Saul akhirnya mengambil tindakan. Dia mempersembahkan korban yang mestinya bukan tugas dia. Tapi kenapa dia buat itu? Karena tekanan keadaan. Dan kita lihat dalam kehidupan Yesus ya, itu beberapa kali ya kita pelajari. Begitu dia sembuhkan orang, lalu orang banyak mencari dia, dia menghindar.
ya. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan dia berdoa. Kenapa? Supaya dia tidak bergerak ditarik oleh keadaan. Sekalipun yang mereka minta itu hal yang baik. Mereka minta didoakan, mereka minta disembuhkan, mereka ingin mendengar firman. Satu ketika di Yohanes 6 kalau kita baca, dia habis memberi makan 5.000 orang laki-laki plus perempuan plus anak-anak. Lalu dia pergi dan ketika orang-orang banyak mencari Yesus, begitu ketemu mereka tanya, "Rabi, dari mana saja engkau?" Lalu Yesus berkata, "Engkau mencari aku bukan karena melihat tanda-tanda itu, tapi karena engkau sudah makan roti gratis dan engkau kenyang." Lalu dia menegur mereka dan berkata, bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kehidupan yang kekal. Jadi Yesus itu bergerak tidak dikendalikan oleh keadaan. Dia bergantung betul-betul pada tuntunan Bapanya, lewat Roh Kudus. Itu sebabnya juga ketika dia mendoakan orang sakit, atau dia menyembuhkan orang sakit, formulanya itu nggak baku, maksudnya caranya beda-beda. Ada orang buta, Bartimeus. Ketika Yesus menyembuhkan dia, Yesus juga bilang, cuma tanya begini, "Apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu orang buta ini berkata, "Supaya aku dapat melihat." Lalu Yesus berkata, "Jadilah menurut imanmu." Di kesempatan lain ada orang buta dan Yesus meludah ke tanah, mengaduk tanah itu yang sudah dicampur dengan ludahnya itu, begitu rupa membentuk bola mata, lalu ditempelkan kepada orang buta yang buta sejak lahir itu. Lalu dia berkata, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Dan ketika balik orang ini sudah melihat. Di kesempatan lain ada orang buta, Yesus membawanya keluar kota, keluar kampung, kemudian dia meludahi orang buta itu matanya. Lalu dia tumpangin tangan dan dia tanya, "Sudah bisa melihat belum?" "Oh, masih samar-samar." Ditumpangin tangan lagi. Di kesempatan lain ada lagi 2 orang buta datang. Dan ketika sudah ketemu Yesus, Yesus bertanya, apakah kalian percaya bahwa aku bisa melakukannya?" Dan mereka bilang, "Ya Tuhan, bisa." "Jadilah menurut imanmu dan sembuh." Jadi tidak ada satu formula khusus selain bergantung sama Bapanya. Nah, kecenderungan kita adalah kita belajar satu formula. Saya nggak bilang itu salah, karena ada step-step yang perlu kita pelajari, tapi kadang-kadang formula itu membuat kita kurang bergantung kepada tuntunan Roh Kudus. Kita lebih percaya pada satu metode, pada satu pengalaman atau pengalaman kita yang lalu atau pengalaman orang lain. Itu sebabnya lagu ini berkata, "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri." Kenapa nggak berani? Karena menyadari bahwa kalau tidak dituntun Tuhan itu bisa nyasar. Lalu dikatakan, "Sertamu itulah doaku." Kemudian, "Ajarku merendahkan diri." Nah ini kadang-kadang kita nggak sadar, Kita pikir merendahkan diri itu ketika kita tidak sombong, kita tidak tinggi hati, kita tidak seperti yang orang lain katakan mendefinisikan tentang kesombongan, Padahal di sini ketika dikatakan ajarku merendahkan diri, itu artinya mengakui bahwa di luar Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu dikatakan menurut firman-Mu setiap hari. Jadi ajarku merendahkan diri, walaupun aku sudah tahu banyak, sudah punya pengalaman, sudah diurapi, sudah melakukan banyak mujizat, sudah punya pelayanan yang banyak sekali, tapi ajarku merendahkan diri dan mengikuti tuntunan firman-Mu setiap hari.
Tidak setiap minggu atau setiap bulan atau setahun sekali, tapi setiap hari. Ya. Lalu jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Ini satu hal yang mulia ya, melayani orang, mencari domba yang sesat, mungkin mendoakan orang sakit, menyembuhkan orang sakit, banyak hal. Tetapi ini semua dilakukan dalam tuntunan Tuhan. Karena kalau tidak, maka yang terjadi adalah bukan saja kekuatan kita, tapi tanpa sadar kita mengatakan bahwa itu karena pekerjaan kita, itu karena sesuatu yang kita buat, itu karena Tuhan pakai kita, sehingga ada andil kita yang dapat dibanggakan yang menjurus kepada kesombongan. Ya. Nah, kita bisa belajar dari kisah Yusuf ya. Yusuf di Perjanjian Lama di Kejadian 37 ayat 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Kalau kita baca di Alkitab ya, dikatakan di sini ayat 5, pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Ini satu pelajaran juga ya, bahwa ketika kita mendapatkan satu mimpi atau satu vision, tidak selalu bisa kita ceritakan ke banyak orang ya, karena kadang-kadang itu bisa menjadi bumerang, karena ternyata banyak fakta yang menunjukkan orang tidak suka ya kalau kita mendapatkan sesuatu yang bagus, yang hebat, bahkan yang dari Tuhan. Enggak semua suka ya. Lalu ayat 6, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang ku mimpikan ini. Ayat 7, tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Ayat 8, lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Yusuf ini memang dikatakan di Alkitab bahwa dia disayang sama Yakub, sama bapaknya. Disayang begitu rupa sampai abang-abangnya iri. Dikatakan bahwa Yakub lebih mengasihi Yusuf karena Yusuf itu lahir pada masa tuanya. Ya, ketika dia merasa udah nggak mungkin dapat anak, lewat Rahel, lewat istrinya yang dia cintai, yang untuknya dia mau kerja 7 tahun dan akhirnya nambah lagi jadi 14 tahun. Sekian lama ya, kalau kita perkirakan yang 14 tahun Yakub menikah itu, baru Yusuf itu lahir, atau menjelang 14 tahun itu ya, baru Yusuf itu lahir. Jadi lama sekali. Dan ketika Rahel kemudian melahirkan Benyamin, adiknya Yusuf, lalu Rahel meninggal, maka cintanya Yakub itu dicurahkan kepada Yusuf ya, dan kepada Benyamin, khususnya kepada Yusuf. Kita baca di Alkitab dikatakan bahwa Yakub menyuruh membuat jubah colorful ya, yang berwarna-warni, jubah yang mahal yang Yusuf pakai. Dan itu membuat abang-abangnya makin cemburu. Dan ini memang kalau menurut saya kesalahan Yakub juga ya, jadi pilih kasih. Dan akibatnya Yusuf ini merasa mungkin ya namanya anak ya, dimanja. Dan mungkin dia juga tulus, karena kalau dibaca di Alkitab di ayat-ayat sebelumnya, dia suka melaporkan kejahatan abang-abangnya kepada Yakub ya. Jadi ya mungkin Yusuf ini istilahnya masih anak papi lah ya, anak yang masih sedang belajar. Lalu kita baca ayat 9 ya. Ini juga
Menarik ya, karena dikatakan lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Ayat 11, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Nah, perhatikan kalimat berikutnya ya. Tetapi ayahnya, yaitu Yakub, menyimpan hal itu dalam hatinya. Nah, ini menarik sekali. Kalau kita baca Alkitab ya, setelah kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, nanti ada bagian-bagian yang membuat kita itu teringat ya. Sebagai contoh misalnya ini ya, kalimat di ayat 11 ini, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya, kita temukan itu juga di Perjanjian Baru, di Lukas 2 ayat 50 dan 51, di kalimat yang terakhir. Ini kisahnya waktu itu Yesus yang berusia 12 tahun, ketika bersama orang tuanya pulang ya, dari Yerusalem mereka mau pulang, kemudian ternyata Yesus tertinggal. 3 hari mereka cari ya, Yusuf dan Maria orang tuanya cari Yesus, ketemunya sedang di bait Allah, sedang berdiskusi dengan para ahli Taurat. Dan ketika ditanya, "Nak, kenapa kamu di sini? Kami cari kamu." Lalu Yesus bilang, "Tidakkah kalian tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Nah, mereka nggak ngerti. Ya, dikatakan di Lukas 2 ini, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Nah, ini yang saya bilang sama kalimatnya ya. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ada satu prinsip ya, waktu kita mendapat mimpi, vision atau sesuatu ya, janji Tuhan, kadang-kadang kita nggak bisa ceritakan ke banyak orang ya. Mungkin hanya menceritakan ke 1-2 orang ya, mungkin orang yang kita anggap lebih rohani, kita bisa minta didoakan dan sebagainya ya. Tapi yang perlu kita jaga atau kita tiru di sini ya, kita pelajari adalah menyimpan hal itu dalam hati kita ya. Ini seperti perumpamaan penabur. Sebagian benih jatuh di pinggir jalan, sebagian di tanah yang berbatu-batu, sebagian di tengah semak duri, sebagian di tanah yang subur ya. Nah, yang subur itu dikatakan orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, kita bisa belajar di sini ya, bahwa ketika Tuhan mau menyatakan sesuatu kepada kita, dalam hal ini Yusuf ya contohnya, ini satu mimpi ya, satu vision dalam tidur yang Tuhan berikan kepada Yusuf, bahwa kamu akan jadi penguasa satu ketika. Tapi kan nggak tahu berapa lama itu. Dan selama proses itu, nah itu yang perlu dilakukan, seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Pimpinlah langkahku Tuhan, aku gak berani jalan sendiri. Aku perlu Engkau menyertaiku, lalu bawaku senantiasa merendahkan diri. Yang Tuhan kasih lihat itu sesuatu yang mungkin akan terjadi mungkin beberapa tahun lagi. Kalau Yusuf ini dia bermimpi umur 17, umur 30 baru terjadi sebagian. Dia jadi penguasa, tapi abang-abangnya belum datang, belum menyembah dia. Abang-abangnya datang itu ketika sudah 7 tahun kelimpahan dan 2 tahun kelaparan. Baru abang-abangnya datang, mereka nggak tahu ini Yusuf, mereka menyembah, mereka takut. Tapi setelah akhirnya Yusuf memperkenalkan diri kepada mereka,
akhirnya mimpi yang Yusuf pernah dapat 22 tahun yang lalu itu betul-betul terjadi. Jadi perlu sekali kita memang merendahkan diri, ya, walaupun katakanlah sudah banyak pengalaman, sudah banyak mengerti tuntunan Tuhan, tapi tetap perlu merendahkan diri menurut firman-Nya setiap hari, ya. Mungkin bagi sebagian orang ini ngomongnya gampang gitu ya, tapi dalam prakteknya ya seringkali tanpa sadar kita tuh ditarik keadaan. Karena posisi status kita ya itu memojokkan kita ya untuk melakukan sesuatu, dan kalau kita nggak tanya Tuhan, kita miss ya, walaupun maksudnya baik. Nah, Yesus tidak seperti itu. Ketika dia selesai berdoa, orang banyak mencari dia. Dia bilang sama murid-muridnya, ayo kita ke tempat lain. Sementara kalau yang terjadi biasanya ya, ketika orang banyak mencari, ya udah kita buat, kalau ibadah gereja ya kita perluas gereja, kita tambah jam kebaktian. Simpel sekali ya. Kita tidak pernah tanya lebih detail, betul nggak Tuhan mau seperti itu? Ya. Sejujurnya memang dari banyak yang saya lihat ya, bisa beda-beda ya pendapat orang, tapi kadang-kadang saya suka berpikir juga ya, ini ketika kita melakukan sesuatu, bener enggak ini ya kita mau lakukan karena memang kita tahu Tuhan mau, ataukah kita cuma ikut-ikutan, ataukah karena status kita ya, status kita, posisi kita membuat kita membuat sesuatu yang belum tentu mungkin Tuhan tugaskan kita buat itu. Ya sering saya singgung bahwa orang seperti Daniel di Alkitab, dia nggak buat gereja ya, tapi dampak pelayanan dia tuh sangat luar biasa karena dia tahu tempat dia di sana. Ya, nah kembali ke cerita tentang Yusuf ini ya, pada akhirnya Yusuf ini dibawa untuk menyimpan banyak hal tuh dalam hatinya. Mau nggak mau. Gak ditulis di Alkitab memang, tapi kalau kita lihat bagaimana dia diperdaya sama istri Potifar, dia masuk penjara, apakah dia berontak? Apakah dia membela diri? Enggak. Dia masuk penjara, dia tetap berbuat baik. Walaupun pada akhirnya ketika ada kepala juru minuman, kepala juru roti yang bermimpi lalu dia artikan, dia memberitahu kepada mereka artinya seperti apa, dia sempat titip ya. Titip salam kepada Firaun. Maksudnya titip, tolong ya nanti kalau kamu udah bebas, tolonglah kasih tahu aku nih. Aku nggak pantas berada di sini. Nah, itu hal yang wajar sekali ya, dan itu nggak salah secara umum. Tapi Alkitab mencatat dia dilupakan 2 tahun lamanya. Nah, itu yang saya suka bilang, kadang-kadang kita tidak mengerti ya cara Tuhan itu bekerja. Kita bisa mengikuti ya step by step, tapi ketika kita semakin mengerti prinsip ini perlu kita lakukan terus. Seperti lagu yang kita nyanyikan, ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu setiap hari. Jadi kadang-kadang kalau kita belum tahu, ya udah turut aja firman-Nya, step by step, ikuti aja. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ya, di kesempatan lain kalau kita baca ya, waktu Lazarus sakit ya, diberi kabar sama Marta, Maria, kita baca Yesus nggak langsung datang, malah dia menunda datang. Ya, belakang kita tahu ceritanya bahwa ada mujizat yang lebih besar ya. Tapi kan itu kita tahu setelah lewat dan kita baca kisahnya. Poinnya, pelajarannya, apakah kita tangkap bahwa Yesus itu tidak bergerak karena tekanan keadaan. Dia mengatasi itu semua lewat jam doanya, lewat hubungannya dengan Bapanya, sehingga dia bergerak ketika dia tahu Bapanya menghendaki hal seperti itu.
Ya, ada contoh lain misalnya, waktu dia di kolam Bethesda, kan ada banyak orang sakit di situ. Kenapa yang disembuhkan cuma satu orang lumpuh yang 38 tahun sakit? Kenapa yang lain enggak? Ya, banyak hal bisa dipelajari, tapi dalam hal ini kalau kita lihat konteksnya dengan apa yang sedang kita bahas ini adalah karena tuntunan dari Bapa adalah untuk orang itu. Saya kenal seorang hamba Tuhan yang sangat-sangat saklek ya dalam hal seperti ini. Suatu ketika ada hamba Tuhan dari Malaysia datang ketemu dengan hamba Tuhan ini, orang Indonesia, di satu tempatnya di Bukit Doa. Dan hamba Tuhan dari Malaysia ini begitu tahu, dia minta hamba Tuhan dari Indonesia ini mendoakan dia. Nah, si hamba Tuhan dari Indonesia ini gak mau. Tuhan gak suruh saya, ini mungkin terlalu saklek ya, tapi dia seperti itu. Dan dia gak mau, dia bilang, kalau Tuhan gak suruh saya gak mau. Sampai akhirnya hamba Tuhan dari Malaysia ini, dia berdoa sungguh-sungguh. Terus Tuhan ngomong kepada hamba Tuhan Indonesia ini, kamu lihat dia sudah jauh-jauh datang, ayo doain. Baru dia mau doain. Satu ketika, ya saya pernah punya pengalaman pelayanan sama-sama beliau, jadi cukup kenal ya. Lalu ketika kami ketemu lagi, ya saya sudah menikah dan istri saya sedang hamil, lalu saya ajak istri saya ketemu hamba Tuhan ini. Pak, ini kenalin istri saya. Begitu dia lihat istri saya lagi hamil, oh iya, nah lagi hamil ya, doa sendiri katanya. Jadi mungkin banyak orang kalau lagi hamil tuh datang, Pak tolong doain selalu, dan itu hal yang wajar, tapi dia keras sekali. Kecuali Tuhan suruh saya mau doa, kalau enggak saya enggak mau. Jadi waktu dia lihat saya datang sama istri saya sedang hamil, saya memang enggak minta didoain, tapi sebelum saya ngomong pun dia langsung bilang, doa sendiri. Kadang-kadang rasanya itu keras ya, memang panggilan dia tuh, dia bilang saya bukan gembala ya, saya penginjil. Nah, kalau panggilannya gembala ya beda ya, pendekatannya akan beda gitu ya. Tapi poin yang saya mau ceritakan adalah begini ya, mungkin tidak semua akan seperti hamba Tuhan yang saklek itu, tapi prinsip bahwa kita perlu merendahkan diri, walaupun kita dapat mimpi, dapat urapan, kita punya punya talenta, punya anointing, urapan yang menonjol, itu pun harus dilakukan dalam tuntunan Tuhan. Ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu setiap hari. Ya. Jadi pelita dalam gelap mencari domba yang sesat, tapi tetap dalam tuntunan Tuhan. Hal yang sama juga dialami Paulus. Dia sangat ingin melayani orang Yahudi karena dia tahu ya bagaimana dia waktu gak kenal Tuhan Yesus, dia salah dalam bersikap. Tapi Tuhan pakai dia bukan kepada orang Yahudi. Dan menarik sekali, saya gak pernah baca di Alkitab ya apa yang dialami oleh Paulus ketika mau memberitakan Injil di Asia, dicegah sama Roh Kudus. Ketika mau ke Bitinia, nggak boleh sama Tuhan. Bayangin, ada kok hamba Tuhan yang mau melayani, mau memberitakan Injil, kabar baik, kan itu kan amanat agung, Matius 28, 19, 20. Tapi dicegah itu, kok bisa begitu? Nah kesimpulan saya cuma satu, Paulus ini orangnya semangat sekali, orang kolerik, sehingga dia bergerak dengan cara dia. Padahal Tuhan perlu ajarkan kepada dia, kamu harus ikuti irama gerakanku. Ya bukan berarti Tuhan beda-bedakan, tapi waktu itu yang Tuhan mau bawa adalah layani tempat lain. Lalu Tuhan akan pakai orang lain buat layani tempat itu. Nah prinsip ini yang kadang-kadang sebagian kita ya harus belajar terus ya. Dan kalau kita ikutin tuntunan Tuhan, pasti semua menjadi indah pada waktunya masing-masing. Karena itu firman Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu menjadi indah
pada waktunya masing-masing. He makes all things beautiful in its time. Dan Alkitab juga berkata, God is love, Allah adalah kasih. Itu ada di surat Yohanes. Dan karena itu kita bisa berkata bahwa God is good all the time. All the time God is good. Amin.